Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat pagi, selamat beribadah di gereja GPD Immanuel Jemaat Wates. Kiranya ibadah kita saat pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur kita datang kepada Allah. Amin. Haleluya. Sebelum ibadah dimulai, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah pemelihara jiwa kami, Allah yang terus menyertai kami dari hari lepas hari hingga pada hari-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami datang kepadamu dengan segenap hati kami. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Ajar kami Tuhan ketika kami datang kepadamu, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Bapa, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, melawat kami Tuhan. Kiranya Engkau urapi ya Bapa setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, tanpa terkecuali begitu juga jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah pengurapan yang dari Allah turun atas kami, sehingga kami boleh merasakan satu hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ibadah ini kami serahkan dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Langit dan bumi memuji Tuhan. Kita semua di tempat ini juga. Amin. Haleluya.
satu-satunya Allah sumber kekuatan kami. Engkau adalah satu-satunya Allah pengharapan kami. Dan hati kami tenang ketika kami berada di dekat-Mu ya Bapa. Ketika kami ada di dekat-Mu, ada satu ketenangan, ada satu kekuatan, ada satu jawaban yang baik. Haleluya. Oh Yesus, Engkaulah jawab bagi kami ya Bapa. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Lebih sungguh lagi kita akan pujian ini, haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ada begitu banyak pergumulan di dunia ini yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saat badai itu datang, Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya, untuk duduk dekat kepadanya. Dan Yesus akan memberikan ketenangan. Yesus akan memberikan jawaban. Dan Yesus akan memberikan pertolongan. Karena sungguh pertolongan Yesus itu ajaib. Tidak bisa kita jangkau dengan akal pikiran kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita sebagai anak-anaknya hanya dituntut sabar dan tekun dan terus berharap kepada Yesus. Maka pertolongan yang maha ajaib dari Allah kita Yesus Kristus dan tempatnya yang maha tinggi akan
akan dinyatakan bagi kita, bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepadanya. Oh Yesus, amin Bapa. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Kau telah memikat hatiku, ku rasakan kasih. Sekali lagi katakan bersama ini mata kami tertuju padamu ya Allah. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih. Mataku tertuju, mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, Kau ajaib, pertolongan yang nyata. Haleluya, 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 Kau ajaib. Benar ya Bapak, bahwa Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami dalam setiap detiknya. Engkau perhatikan kami saat kami tidak mampu menjalani hidup ini, saat kami kehilangan, saat kami tidak ada jalan. Ketika kami berseru kepada-Mu Tuhan, sungguh pertolongan-Mu luar biasa. Ketika kami tidak mampu, Engkau akan melakukan hal-hal yang tidak dapat kami lakukan, sehingga sungguh nyata, sungguh luar biasa bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan pikiran kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang terus berdaulat dalam hidup kami, Allah yang terus berkarya setiap detiknya bagi hidup kami. Ajar kami untuk menyadari itu Tuhan, ajar kami untuk terus bersandar kepada-Mu, bahwa Engkau Allah yang siap memberikan pertolongan. Dan pagi hari ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan, bahkan melakukan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah hidup, firman-Mu adalah penerang bagi jalan-jalan kami. Ajar kami untuk mengerti dan memahami, juga melakukan dalam hidup kami, sampai Engkau datang ke dalam dunia ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran. Kami percaya Engkau menyingkapkan hal-hal yang terselubung, sehingga kami boleh mengerti
akan kebenaran firman. Urapi seluruh jemaat-Mu Tuhan, tanpa terkecuali. Kiranya Roh Kudus Allah tinggal di dalam hati pemikiran kami, yang akan terus berkarya, memberikan pengertian lebih dari apa yang kita pikirkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya senantiasa bersama dengan kita di dalam seluruh perjalanan hidup kita, dan bersyukurlah karena hari ini kita dapat berkumpul bersama kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah bersama-sama di waktu yang Tuhan sudah berikan. Karena kita sadar bahwa kalau kita melepaskan diri kita dari persekutuan dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mempunyai kekuatan apa-apa menjalani hidup. Tantangan kehidupan yang kita hadapi hari-hari ini semakin hari semakin tidak mudah. Nah, kita tidak punya pegangan lain selain kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menjadi sumber kekuatan. Kita tidak bisa mengandalkan manusia, karena kemampuan manusia itu terbatas. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, yang senantiasa memberi kita nafas, memberi kita kehidupan. Karena itu tetaplah setia untuk beribadah kepada Tuhan apapun kondisi dan situasinya. Jika Tuhan memungkinkan kita beribadah secara onsite, kita beribadah secara onsite. Tetapi memang jika kita tidak punya waktu dan kesempatan karena situasi, kita tetap beribadah dimanapun kita berada. Saya ajak saudara untuk melihat dari Matius pasal yang ke-26. Kita akan belajar dari kisah pengkhianatan Yudas. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, pengkhianatan itu adalah bagian dari drama kehidupan manusia. Kisah-kisah pengkhianatan bisa saudara temukan beredar luas di dalam sejarah hidup manusia. Dari zaman dulu, zaman kuno, ada cerita tentang Brutus yang terkenal sampai zaman sekarang. Oh, saudara nonton sinetron, yang suka nonton sinetron, kisah pengkhianatan banyak juga. Yang suka nonton drakor, kisah pengkhianatan banyak juga. Intinya bahwa persoalan pengkhianatan itu persoalan hari-harinya manusia. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik. Mengapa kemudian persoalan pengkhianatan kok menjadi sebuah kisah yang selalu terjadi, selalu berulang dalam sejarah hidup manusia? Saya ingat satu tokoh yang bernama Amos, seorang tokoh CIA Amerika yang pada akhirnya ketahuan berkhianat ke negaranya. Jadi di sekitar tahun 1985, tokoh ini
berkhianat, dan hasil pengkhianatannya itu kurang lebih menggagalkan 100 operasi militer Amerika, bahkan membuat rekan-rekannya sendiri sebanyak 10 orang agen rahasianya Amerika itu terbunuh karena dia memberikan informasi kepada lawan dari negara Amerika. Pada waktu itu Soviet. Dia menjual data-data intelijen, dia membocorkan data-data intelijen, sehingga 100 operasi militer itu gagal, 10 orang terbunuh. Apa yang ia dapat? Memang ia mendapatkan imbalan sebesar 4,6 juta US dollar. Dapat. Nah, kalau dikurskan sekarang kurang lebih 15.000, ya hampir 69 miliar. Ames memberikan data, melakukan pengkhianatan karena uang. Nah, diceritakan juga dalam kisahnya, kebetulan ia punya seorang istri yang matre. Jadi kalau dari cerita itu, di samping Amesnya yang memang punya kecenderungan jelek, rupanya juga didorong oleh istrinya yang matre. Jadi dia membelanjakan uang, dia membeli banyak hal-hal yang barang-barang mewah, kemudian membeli rumah yang mahal, sehingga akhirnya pihak intelijen Amerika kemudian mengecek, kok dia bisa membeli barang yang kalau dihitung-hitung tidak masuk akal dengan gajinya. Nah, akhirnya terbongkar lah, sehingga akhirnya dia ditangkap. Saudara, kisah pengkhianatan itu bukan satu-satunya. Peristiwa kematian Tuhan Yesus juga adalah sebuah peristiwa yang di dalamnya ada drama pengkhianatan. Loh, kenapa Alkitab kemudian tulis yang begini-begini? Nah, apalagi dikhianati oleh Yudas yang adalah murid. Jadi yang namanya pengkhianatan itu biasanya dilakukan oleh orang dekat, orang dalam, yang kemudian beralih kepada pihak yang berseberangan dengan satu tujuan atau satu motif. Itulah pengkhianatan. Nah, kisah kematian Yesus juga adalah kisah yang di dalamnya ada drama pengkhianatan. Ya, betul bahwa memang kematian Tuhan adalah sesuatu yang sudah jauh-jauh dibuat, sudah jauh disampaikan. Bahkan Yesus juga sadar bahwa anak manusia memang akan menderita. Tetapi kisah pengkhianatan yang melaluinya anak manusia itu diserahkan, anak manusia itu mati, bukanlah sesuatu yang benar. Nah, ya. Coba saudara lihat ayat 24 dari pasal 26. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Lalu dikatakan lebih lanjut, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Memang ada orang-orang yang seringkali menafsir bahwa ya kalau begitu Yudas itu jangan-jangan pahlawannya ya, sehingga kemudian orang bisa diselamatkan. Nah, pandangan seperti ini bukan pandangan Alkitab. Alkitab tidak pernah mengadakan Yudas itu pahlawan. Enggak. Nah, kalau Yudas sudah gitu, nanti kemudian Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib dong. Yesus katakan, anak manusia memang akan pergi, tetapi celakalah ia yang karenanya anak manusia itu diserahkan. Peristiwa kematian Yesus dipahami oleh Alkitab adalah sesuatu yang sudah ada, sesuatu yang tertulis. Tetapi, nah, Alkitab ingin menyampaikan kepada kita bahwa pengkhianatan yang dilakukan Yudas
bukanlah sesuatu yang kemudian daripadanya kita bisa mengikuti, kita bisa kemudian melakukan, bahkan menjadi dasar untuk kita memuja Yudas. Tidak ada seperti itu pandangan Alkitab. Bahkan nanti kemudian Alkitab ngasih tahu dalam cerita-cerita selanjutnya siapa Yudas dan apa yang kemudian dilakukan oleh Yudas. Di dalam Yohanes misalnya lebih lanjut menceritakan bahwa pengkhianatan Yudas karena ada persoalan dalam diri Yudas. Di dalam Injil-Injil yang lain dikatakan bagaimana Yudas pada akhirnya menyesal karena apa yang ia lakukan. Jadi di dalam Alkitab ini kisah pengkhianatan Yudas adalah sebuah kisah yang menunjukkan sisi buruk dari kehidupan manusia. Jadi manusia itu bisa belajar dari orang baik, manusia juga bisa belajar dari orang yang tidak baik. Dari orang baik dia bisa belajar tentang hal-hal yang bagus, tetapi dari orang yang tidak baik dia juga bisa mendapatkan banyak pelajaran yang bagus untuk direnungkan, untuk dipikirkan, dan untuk kemudian dijadikan cermin agar ia juga jangan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang itu. Nah, di dalam peristiwa Paskah dan di dalam teks yang kita baca ini, kita akan belajar dari kesalahan Yudas. Jadi kalau ada hal yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita, kita ketemu dengan orang-orang yang tidak baik, ya memang mungkin kita kesel, tapi paling tidak kita diajar tentang sesuatu dari ketidakbaikan. Nah, hari ini kita akan belajar dari Yudas, karena kisahnya dicatat di dalam Alkitab. Untuk kemudian kita belajar, apa sih yang menjadi penyebab persoalan dari pengkhianatan Yudas ini. Saudara, di dalam Injil Matius ini, tidak banyak cerita yang diungkapkan oleh penulis tentang motif Yudas. Mengapa ia mengkhianati? Tetapi kalau kita mencoba mempertimbangkan Injil-Injil lain, maka kita akan melihat berbagai pandangan tentang motif Yudas. Sejenak kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 22 ayat 3, dalam Lukas pasal 22 ayat 3, di situ kita bisa melihat mengapa Yudas berkhianat. Dikatakan demikian, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka dan selanjutnya. Apa informasi dari Lukas? Mengapa seorang Yudas berkhianat? Apa yang disampaikan oleh Lukas? Karena apa? Tidak dengerin tadi, berarti tidak baca tadi. Maka masuklah iblis. Nah, apa yang membuat Yudas berkhianat? Iblis. Dulu, ya. Teks Lukas berkata, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Lalu pergilah Yudas kepada imam. Nah, Lukas memberitahu fakta pengkhianatan. Jadi ceritanya ini mereka sudah mengerti fakta pengkhianatan Yudas. Lalu kemudian Lukas menggali informasi dan mencoba mempelajari kisah itu, dan dia menemukan sebuah kesimpulan. Iblis yang menjadi faktor mengapa Yudas berkhianat. Jadi kalau orang misalnya menempatkan iblis sebagai kambing hitam, tidak salah-salah juga. Ya mungkin juga ada iblis yang bisa menguasai hidup manusia. Makanya manusia bisa kerasukan, manusia bisa ditumpangi, manusia kemudian bisa menjadi jahat karena iblis di dalam hatinya. Dia buka dirinya untuk kuasa jahat, dia buka dirinya untuk bisikan setan, dia buka dirinya agar iblis berkuasa dalam dirinya. Ini kesimpulan Lukas.
Tapi saudara, kesimpulan itu tidak kita temukan di dalam Matius yang kita baca tadi. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala, ia berkata dan selanjutnya. Tidak ada informasi tentang iblis. Kalau begitu Matius ingin mengajak kita, ya, nanti di dalam PA kita akan belajar yang Lukas, ya. Tetapi hari ini kita belajar yang Matius. Matius ingin sampaikan bahwa pengkhianatan itu bukan hanya karena iblis, bukan hanya karena roh jahat, bukan hanya karena kita memberi ruang kepada kuasa jahat. Pengkhianatan itu lahir dari manusia itu sendiri. Kalau Matius mencoba menempatkan bahwa manusia itu bertanggung jawab kepada semua yang ia perbuat. Matius ingin tegaskan bahwa pengkhianatan itu memang lahir dari natur kemanusiaan itu. Artinya bahwa apa? Bahwa di dalam diri kita ini ada benih-benih yang dapat membuat seseorang berkhianat. Gak usah bawa iblis, kira-kira gitu kalau Matius. Kalau Lukas punya pandangannya, tapi Matius tidak memberikan informasi. Pengkhianatan datang dari persoalan manusia itu sendiri. Apa yang membuat kemudian manusia itu berkhianat? Nafsunya, keinginannya. Di sini memang tidak disebutkan oleh Matius. Tidak diinformasikan bahwa Yudas bernafsu, Yudas ingin sekali uang, enggak disebutkan. Tapi arah dari apa yang disampaikan oleh penulis Matius jelas. Satu motif yang kita bisa lihat di sini yang menjadi latar belakang mengapa pengkhianatan itu terjadi. Ketika Yudas berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Ada dua hal yang kemudian kita bisa perhatikan di sini. Pertama, persoalan aku. Apa yang hendak kamu berikan kepada? Persoalan aku. Ini menjadi masalah. Mengapa sebuah pengkhianatan bisa? Persoalan aku. Ini menjadi dasar motif mengapa pengkhianatan bisa terjadi. Kalau orang sudah berbicara aku, orang sudah bicara tentang keakuan, ini sudah bisa menjadi titik berangkat pengkhianatan itu terjadi. Ketika orang tidak lagi mencoba mempertimbangkan persoalan kita, persoalan bersama, persoalan aku dan dia, tapi hanya persoalan aku saja. Ini bahaya. Jadi kita lihat ada persoalan egosentrisme, persoalan sentralitas aku yang menjadi titik berangkat pengkhianatan. Ketika aku lebih ditonjolkan, ketika aku lebih diutamakan daripada yang lain. Kalau orang hidup bersama tapi yang dia mau aku aja. Dia tidak pernah melihat orang lain. Dia tidak pernah memperhatikan dia, tidak pernah memperhatikan kamu, tidak pernah memperhatikan kita. Hanya hanya kepentinganku. Ini sudah bisa menjadi jalan mengapa pengkhianatan terjadi. Karena pengkhianatan itu tidak mungkin cuma satu. Pengkhianatan itu melibatkan dua orang minimal. Bagaimana bisa dibilang dia berkhianat kalau tidak ada orang lain yang dikhianati? Pengkhianatan ini berhubungan saya dengan orang lain. Entah saya dengan istri saya, entah saya dengan suami saya, entah saya dengan teman saya, entah saya dengan orang tua saya, entah saya dengan anak saya. Tidak mungkin kan saya berkhianat pada diri sendiri. Apa yang dikhianati? Karena khianat itu kan berarti orang seperti mengingkari sebuah perjanjian. Berkhianat melibatkan minimal dua orang. Lah kalau kemudian
Orang hanya bicara tentang ini toh, terjadi pengkhianatan. Biasanya langkahnya mulai dari bohong. Nah, orang berkhianat itu mulai dari bohong. Makanya jangan suka bohong-bohong. Mulai bohong itu udah jalan menuju pengkhianatan. Jangan biasakan bohong. Apalagi dengan pasanganmu, apalagi dengan orang tuamu, apalagi dengan orang-orang terdekatmu, itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Jangan bohong. Bohong dalam pengertian mulai mengkhianati, mulai biasa seperti itu. Terjadi pengkhianatan. Yudas berkhianat karena dia mulai bicara tentang aku. Dia mulai mementingkan aku. Dia tidak bicara tentang persoalan kita. Dia tidak bicara tentang persoalan pemuritan. Dia tidak bicara tentang persoalan kehendak Allah. Dia tidak bicara tentang persoalan misi pelayanan bersama dengan Yesus, tapi dia bicara aku. Yang kedua adalah persoalan uang, harta. Informasi itu kita lihat ketika Yudas bertanya, apa yang hendak kamu berikan padaku? Lalu orang-orang imam-imam kepala membayar 30 uang perak. Berarti yang diinginkan oleh Yudas salah satunya adalah persoalan uang dan kekayaan. Yohanes lebih detail menjelaskan mengapa ini yang menjadi persoalan, mengapa ini yang dikejar oleh Yudas. Karena memang Yudas ini tadi suka nyolong. Sebagai bendahara murid-murid, dia nyolong. Dia ambil uangnya untuk kepentingannya sendiri. Hingga ketika Maria memberi minyak, dia protes. Harusnya uang itu dijual aja, simpan untuk orang miskin. Nah, kalau uang itu dijual, taruh di kas, kan saya bisa pakai. Saya bisa ambil untuk diri saya sendiri. Yesus kan tidak mungkin panggil akuntan publik, suruh cek. Dia bisa kemudian pakai itu untuk dirinya sendiri, dan kemudian dia rugikan orang lain. Hal kedua adalah persoalan harta, persoalan kekayaan yang membuat orang itu berkhianat. Alkitab di dalam Injil Matius ini juga menunjukkan persoalan ini sebagai persoalan yang serius. Saya ajak saudara buka Matius pasal 6 ayat 24. Matius pasal 6 ayat 24. Supaya kita lihat bagaimana Matius ingin menggambarkan persoalan pengkhianatan ini. Sebenarnya dari awal dia sudah tunjukkan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Nah, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Biasanya kalau orang sudah tergoda kepada Mammon, dia tidak akan pernah dapat mengabdi kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, persoalan yang ada dalam diri Yudas adalah persoalan Mammon. Persoalan Mammon. Mammon telah menyelewengkan orientasi Yudas. Mammon orientasi keuangan yang membuat Yudas tidak dapat lagi membuka mata dengan baik, tidak dapat melihat fakta dengan benar, karena matanya, karena pikirannya, karena hatinya sudah dicondongkan kepada Mammon. Yudas tak kuasa lagi menahan dirinya untuk tetap setia kepada Allah. Yesus katakan, tidak ada seorang yang bisa mengabdi kepada dua tuan. Kalau kamu memberi ruang hatimu kepada Mammon, kalau kamu sudah dikuasai Mammon,
Kalau pusat penyembahanmu Mammon, semuanya hilang. Tidak ada itu kesetiaan, tidak ada itu kebersamaan, tidak ada itu ketekunan, tidak ada itu nilai-nilai kebenaran. Semuanya dikorbankan demi Mammon. Yudas sudah dijebak oleh Mammon. Di dalam hati Yudas yang ada hanya Mammon. Mammon itu istilah lain untuk uang, untuk kekayaan. Yang dipercayai bahwa Mammon itu bisa menjamin dia dapat menikmati kebahagiaan. Makanya saudara, kalau pikiran manusia sudah terjebak kepada Mammon, itu tidak ada lagi yang namanya kebenaran. Sudah tidak ada lagi yang namanya firman Tuhan. Sudah tidak ada lagi yang namanya saudara. Sudah tidak ada lagi yang namanya teman. Semua akan dikalahkan demi Mammon. Ketika orientasi, ketika pusat penyembahan kita beralih dari Allah kepada Mammon, tidak ada lagi tempat pengkhianatan akan hadir di situ. Pengkhianatan akan mengambil alih seluruhnya. Tidak ada lagi itu yang namanya setia kawan. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang namanya persaudaraan. Tidak ada yang namanya loyalitas. Tidak ada lagi yang namanya kesetiaan. Kenapa? Karena semuanya sudah digeser oleh Mammon. Jadi kalau hidup kita ini hanya hidup yang didedikasikan kepada Mammon, saudara akan melihat drama pengkhianatan itu ada di sekitar saudara. Dan mungkin kita akan menjadi pelaku-pelaku pengkhianatan. Kenapa? Karena Mammon yang menjadi pusat penyembahan kita. Orang kalau yang sudah memuja Mammon, uang segala-galanya, harta segala-galanya, apa dia berpikir tentang kebenaran? Apakah ia berpikir tentang membangun? Apa dia berpikir tentang persoalan kesetiaan? Apa dia berpikir tentang loyalitas? Apa dia berpikir tentang agenda yang baik? Apa dia berpikir tentang masa depan yang baik? Tidak lagi. Yang penting Mammon. Dan ketika itu dia bercampur dengan egosentris tadi, aku Mammon, sudah. Yang terjadi adalah drama pengkhianatan. Dan akibatnya hancur. Kalau orang sudah dikuasai oleh egosentris, dikuasai oleh Mammon, hancur. Keluarga hancur, masa depan hancur, hidup bersama hancur, gereja hancur. Kenapa? Kalau setiap orang sudah dikuasai oleh Mammon. Makanya saudara lihat, saudara perhatikan, mengapa misalnya upaya untuk mengatasi persoalan-persoalan ini di negara kita gencar, pemberantasan korupsi dan sebagainya. Karena di balik semua itu akan ada pengkhianatan-pengkhianatan, akan ada sesuatu yang merusak hadir di dalam sikap yang lebih mengutamakan dan menjadikan Mammon sebagai pusat penyembahan hidup itu. Saudara, ketika kita berbicara tentang uang, harta, Alkitab itu tidak pernah mengatakan bahwa kemudian kita tidak perlu uang. Bukan ya? Jangan salah berpikir. Bukan berarti kita tidak butuh uang. Bukan. Manusia butuh uang. Manusia itu butuh harta. Kita bekerja agar kita dapat uang. Kita bekerja agar kita dapat menghidupi. Itu benar. Itu tidak salah. Carilah uang sebanyak-banyaknya. Tetapi jangan jadikan uang sebagai Tuhan dalam hidup. Hancur pasti. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Pasti kamu akan mengkhianati. Bisa. Pengkhianatan datang ketika aku bercampur dengan Mammon. Ketika egosentris bertemu dengan hedonis, manusia akan dibuat menjadi manusia yang memiliki mental pengkhianat. Manusia akan dibuat menjadi
manusia yang mudah membawa kehidupannya sendiri mengalami kehancuran. Alkitab tunjukkan persoalan ini agar kita bisa sungguh-sungguh belajar dari kegagalan Yudas. Pada akhirnya toh Yudas menyesal. Hanya cara menyesalnya itu ya yang tidak tepat. Pada akhirnya uang 30 keping perak dia buang. Ada cerita yang mengatakan bahwa itu kemudian dibelikan menjadi sebuah tanah darah yang disebut dengan tanah darah. Yudas juga pada akhirnya menyesal. Alkitab memberikan informasi bagaimana Yudas pada akhirnya sadar, nyesal. Namun cara menyesalnya yang keliru, dia bunuh diri. Kan kurang lebih dengan Petrus juga, sama-sama berkhianat. Petrus bertobat, Yudas bunuh diri. Yudas pada akhirnya menyesal. Dia tahu bahwa itu salah. Alkitab ingin tunjukkan ini kesalahan. Ini persoalan buruk. Ini persoalan yang perlu dipikirkan. Karena kita sebagai manusia punya potensi yang sama dengan Petrus, punya potensi yang sama dengan Yudas. Alkitab katakan ini bukan berarti kemudian bahwa setelah kita jadi orang Kristen lalu kita tidak punya potensi itu. Sebagai manusia, kita sadar sepenuhnya bahwa kita itu masih punya potensi-potensi yang bisa disusupi iblis, yang bisa disusupi oleh egosentris, yang bisa disusupi oleh semangat hedonisme, semangat untuk mementingkan kekayaan. Kita sadar itu. Justru karena kita tahu bahwa kita berpotensi untuk jatuh kepada kesalahan yang sama, Alkitab tunjukkan itu kepada kita agar kita belajar darinya, agar kita tidak jatuh kepada kesalahan Yudas. Jangan menjadi orang-orang yang akan menghancurkan keluarga, menghancurkan hidup bersamamu, menghancurkan kehidupan pelayananmu, menghancurkan kehidupan gerejamu, hanya karena kita kemudian membangun sikap berkhianat, karena kita tidak dapat menguasai kehidupan. Lalu apa yang kemudian perlu kita bangun, perlu kita renungkan, perlu kita taruh baik-baik di dalam hati kita. Di samping apa yang dikatakan dalam Matius 6, bahwa penyebab pengkhianatan itu adalah ketika orientasi kita sudah salah. Ketika mamon, ketika harta, ketika uangnya menjadi Tuhan di atas dalam diri. Maka Alkitab ingin ajarkan bahwa satu-satunya cara bagaimana pengkhianatan itu tidak akan pernah terjadi dan tidak akan menjadi bagian di dalam perjalanan hidup kita, ketika orientasi dan pusat penyembahanmu itu adalah Allah. Ini yang ingin disampaikan. Apa yang menjadi tujuan tertinggi dari hidup kita? Kalau Allah yang menjadi pusatnya, maka kita akan dibawa menjadi pribadi yang berkemenangan. Kalau kita berbicara tentang pusat penyembahan kita Allah, bukan berarti lalu kita buang uang kita. Bukan. Di dunia ini ya saudara butuh uang. Saudara makan, saudara bekerja, saudara berusaha, saudara naik angkot, saudara bayar seluruh kebutuhan saudara pakai uang. Tapi uang itu adalah alat di tangan kita, bukan menjadi Tuhan kita. Makanya Alkitab katakan jangan menjadi orang yang cinta uang. Artinya hatimu terpaut hanya kepada uang. Hanya uang yang menjadi kekasihmu, harta yang menjadi kekasihmu. Kau akan berkhianat. Iyalah, pasti. Kau akan jadi pribadi yang berkhianat ketika nilai manusia itu ditaruh di bawah nilai uang. Kau akan jadi berkhianat, pasti. Jangan. Kalau nilai pasangan kita itu kita taruh nilainya di bawah uang, berarti uang kita lebih berharga. Ya kita singkirkan dia demi uang, kan gitu. Jadi ketika nilai manusia itu sudah ditaruh di bawah nilai uang, Tuhan sudah ditaruh di bawah nilai uang atau kekayaan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berkhianat. Nah, kita kasih contoh bagaimana engkau menang. Ikuti Yesus.
Ketika iblis berkata, lihatlah seluruh dunia ini, segala kemewahan dan kekayaan yang ada di dalamnya. Iblisnya menawarkan Yesus, ya dunia. Pasti dari puncak gunung loh, supaya bisa kelihatan semua. Karena Yesus dibawa gunung yang tinggi, lalu iblis memperlihatkan seluruh keindahan dunia. Kau lihat dunia ini, bisa kau dapatkan. Gimana caranya? Sembah aku. Iblis katakan, sembah aku. Yesus punya alasan untuk kemudian bisa menyembah iblis. Kenapa? Keindahan seluruh dunia. Ini yang dicari oleh dunia tuh. Bangsa-bangsa berlomba-lomba ingin menguasai dunia, ingin menjadi orang nomor satu. Dan itu ditawarkan iblis kepada Yesus. Tapi Yesus berkata, hai iblisnya, hanya kepada Tuhan sajalah kita berbakti. Iblis tidak dapat mengalahkan Yesus. Dan karena itulah Yesus menjadi satu-satunya contoh bagaimana kita dapat mengalahkan dunia, mengalahkan iblis yang seperti dikatakan oleh Lukas, mengalahkan godaan kemanusiaan ini. Yesuslah yang menjadi contoh. Ketika dia menjadikan Tuhan di atas segala-galanya, dia tidak membawa nilai kemanusiaan, nilai Allah itu di bawah. Dia tidak akan pernah menjadi pengkhianat. Persoalan pengkhianatan sekali lagi terjadi ketika keakuan lebih ditonjol. Ketika manusia menempatkan uang di atas segala-galanya, harta di atas segala-galanya, uang sebagai pusat penyembahan, bukan Allah. Tetapi ketika Allah di atas segala-galanya, saudara akan bisa mengendalikan uang. Saudara butuh uang, tapi saudara tidak akan dirusak oleh uang. Saudara perlu hidup, saudara membutuhkan uang, tapi itu tidak akan pernah menghancurkan diri, tidak akan pernah membuat engkau menjadi manusia-manusia pengkhianat, tidak akan pernah menghancurkan kehidupan keluargamu hanya demi karena uang. Kita belajar dari kesalahan Yudas, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yudas, yang pada akhirnya membuat dia sendiri menyesal. Kita diingatkan bahwa Yesus, bahwa Allah jauh lebih berharga dari segala apapun. Taruh di dalam hatimu sebuah keyakinan, Tuhanku jauh lebih berharga dari segala apapun. Betul, aku hari ini butuh uang. Betul, aku hari ini butuh banyak hal. Betul, hari ini aku membutuhkan banyak hal dalam hidup. Tapi jangan pernah jual Tuhanmu demi uang. Jangan pernah jual keluargamu, masa depanmu demi uang. Tuhan yang kita sembah tahu bagaimana dia harus memelihara kita. Tuhan yang kita agungkan tahu bagaimana dia harus memelihara kita. Nah, soalannya adalah bagaimana kita terus mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan mau mendekat, tapi kita menjauh. Tuhan mau menolong, tapi kita melarikan diri dari pertolongannya. Tuhan ingin menjaga kita, tapi kita sendiri yang seringkali melenceng, sehingga akhirnya kita tidak bisa melihat karya pertolongan Tuhan. Seperti seorang bapak yang ingin pegang anaknya, tapi anaknya lari-lari. Tuhan tahu apa yang harus dia perbuat, tapi kita punya tanggung jawab untuk menempatkan posisi kita benar. Ingat apa yang dikatakan Yesaya, Bapamu, Allahmu, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong, tetapi yang menjadi penghalangmu antara aku dan kamu adalah dosa-dosa dan kesalahan. Mari kita tetap bangun kehidupan kita. Tuhan tahu bagaimana dia harus pelihara kita. Saudara, Tuhan tahu bagaimana dia harus pelihara kita. Kalau Tuhan bisa pelihara,
burung pipit seperti Matius pasal 6. Dia bisa memelihara bunga-bunga di bawah. Burung pipit yang tidak pernah menabur, tidak tahu yang namanya nabur, tidak tahu yang namanya investasi, itu aja bisa ketemu. Rumput di ladang yang tidak pernah meminta, Tuhan tetap dandani. Apalagi kita, anak-anaknya yang percaya kepada kita adalah orang-orang yang dikasih. Bangun terus kekuatan untuk berharap kepada Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, lakukan. Apa yang Tuhan ajarkan, lakukanlah. Apa yang Tuhan sampaikan, kerjakanlah. Itu tanggung jawab kita. Lakukan. Tuhan tahu bagaimana dia harus memelihara. Rasul Paulus juga mengingatkan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelebihan, aku tahu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan tahu untuk menolong. Tuhan tahu bagaimana Dia harus memelihara. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita tetap berkomitmen melakukan yang benar kepada Tuhan. Tuhan sanggup menjaga dan menolong. Allahku akan memenuhi segala keperluan seturut dengan kekuatan kuasa. Kita butuh uang, kita butuh harta, tapi jangan kita dibunuh, jangan kita dirusak, jangan kita dihancurkan oleh maut yang melahirkan pengkhianatan demi dia. Biarkanlah nama Tuhan dimuliakan dalam diri kita. Biarkanlah nama Tuhan diagungkan dalam diri kita, kini dan selamanya. Karena hanya Dia yang menjadi satu-satunya pusat penyembahan kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita semua diberkati. Puji nama Tuhan. Kembali lagi kita diingatkan bagaimana kita harus hidup bersama dengan Yesus. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Roh Allah yang memberikan kemampuan bagi kita. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang
melalui pembelajaran dari Yudas Iskariot bahwa kami harus memilih. Apakah kami memilih dunia ini atau memilih Kristus? Jikalau kami memilih dunia ini, maka akan binasa dan datangnya adalah penyesalan. Tetapi ketika kami memilih Kristus, kami akan mendapatkan satu kemenangan demi kemenangan. Memang tidak mudah, namun Kau akan memampukan setiap langkah-langkah kami. Karena kekuatan kami terbatas, Tuhan. Kemampuan kami terbatas. Langkah-langkah kami pendek, Tuhan. Akal budi kami juga terbatas. Oleh sebab itu kami mengandalkan satu pribadi yang tidak pernah terbatas, yaitu Yesus Kristus. Tolong ya Bapa, biarkan ini boleh tertanam di dalam hati kami, bahwa kekuatan kami yang sesungguhnya berasal dari Engkau. Pertolongan kami yang sesungguhnya adalah berasal dari Kristus, Sang sumber kehidupan, Sang sumber pertolongan. Bapa yang baik, yang tidak pernah terlambat ketika menolong kami. Ajar kami Tuhan terus untuk setia dan tekun menantikan pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih Yesus Allah Roh Kudus. Oh haleluya. Kita angkat pujian ini kembali, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhanku yang merawatku. Ku tak dapat bahwa Engkau adalah harapan dalam hidup kami. Engkau adalah satu-satunya andalan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kepada kami, agar kami terus berharap, bersandar, mengutamakan Engkau dalam setiap aspek hidup kami Bapa. Oleh sebab itu biarlah Roh Kudus Allah terus tinggal di dalam hati kami. Tolong ya Tuhan melalui firman-Mu, biarlah firman itu boleh berbuah di dalam hati kami, sehingga menjadi pelita, menjadi pegangan untuk langkah-langkah kami selanjutnya dalam menikmati hari-hari kami. Bapa, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ada kuasa Allah ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Dimanapun hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah pengurapan yang dari Allah turun. Banyak orang boleh dikuatkan, banyak orang boleh dibebaskan, banyak orang boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan sedikit dari apa yang sudah kami terima berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Kiranya persembahan kami berguna untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan. Dalam nama Yesus, haleluya. Yesus kekasih jiwa. Jiwaku sungguh percaya.
materi ibadah kita pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhirinya. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat segala anugerah yang sudah menyertai dan memberkati kami sekalian, sehingga kami boleh ada di dalam rumah Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan nama. Setiap pujian yang sudah kami naikkan, terimalah menjadi dupa yang harum di hadapan. Setiap persembahan, setiap milik Tuhan yang dikembalikan, dan setiap apa yang kami kerjakan bagi Tuhan, biarkanlah itu datang untuk kemuliaan nama-Mu, dan biarlah turunlah berkat atas setiap kehidupan anak-anak, dan dengan ikhlas mengerjakan pelayanan mereka kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan, Tuhan tidak pernah biarkan. Apa yang mereka kerjakan dengan sepenuh hati, Tuhan ganti dengan segala berkat. Kami berdoa buat setiap pelayanan kami di sepanjang minggu. Kami berdoa bagi setiap aktivitas kami di sepanjang minggu. Kami berdoa bagi setiap pekerjaan kami di sepanjang minggu. Engkau kiranya menyertai dan memberkati kami. Berikan kesehatan kepada kami semua. Berikan kami kemampuan. Baik setiap anak-anak kami yang bersekolah atau saudara-saudara kami yang bekerja. Tuhan kiranya melimpahkan hikmat dan akal budi, kemampuan untuk mereka dapat mengerjakan segala dengan baik. Kami berdoa buat bangsa kami. Turunlah kedamaian, turunlah ketentraman. Berkatilah para pemimpin bangsa kami. Berikan mereka kearifan, kebijaksanaan untuk membawa kehidupan bangsa ini semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan. Jika sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, mari Engkau pimpinan sertai, tuntunlah kami dalam perjalanan, dan tibakanlah kami di rumah kami masing-masing dengan selamat, dengan membawa berkat yang datang daripada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pagi ini, diberkati oleh Tuhan. Sekarang turunkanlah tangan berkat-Mu buat kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai-mu, menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai, memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.